ku bawa kepadamu, oh Tuhan, seluruh persembahanku ini. Oh, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, seluruh persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian, dan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, Yesus, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di segenap hatiku sebagai persembahanku, dan takkan pernah aku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah seluruh korban ucapan syukur ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di segenap hatiku sebagai persembahanku. Halo Shalom, apa kabar teman-teman? Hari ini kita bersama-sama berjumpa melalui webinar. Saya tidak bisa melihat Anda satu persatu, tetapi saya tahu, saya senang bisa menikmati persekutuan pada hari ini. Kita tidak akan memakan waktu yang lama, maka dari itu berjaga-jaga sejenak. Kita ada 3 pembicara yang luar biasa dan semuanya memiliki kepakaran untuk membahas persoalan apa yang terjadi pada hari ini dan bagaimana tanggapan gereja. Nah, ada kabar yang baru bahwa istilah new normal itu diksinya agak sedikit salah, sehingga banyak orang berpikir bahwa kita ini sudah masuk ke sesuatu yang normal, tetapi new. Maka dari itu juru bicara pemerintah memberikan makna baru, menjadi adaptasi kebiasaan baru. Oleh sebab itu apapun yang kita kerjakan, kita perlu baru lagi. Saya mestinya pakai masker,
tetapi nanti suaranya tidak jernih dan tidak bisa melihat wajah saya, bukan? Dan jangan-jangan saya dikira manusia dari planet. Nah, oleh sebab itu kita tidak akan lama, kita akan memulai, saya akan memimpin doa, kemudian nanti ada sambutan sekitar 1-2 menit dari Ketua PGPI Jawa Timur. Kemudian ada pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu kita bisa bertanya jawab, bisa berdialog, bisa bincang-bincang. Dan kalau Anda ingin bercengkrama sampai jam 5 sore juga bisa, tapi di rumah masing-masing. Nah, mari kita berdoa yuk ya. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur sekali jikalau pada hari ini kami berjumpa di dunia maya untuk menikmati seminar sekitar apa peranan gereja di sekitar kami masing-masing. Berikan kekuatan kepada kami untuk sejenak menikmati berkat ini. Berikan kemampuan kepada pembicara. Kami serahkan semua peralatan atau teknis supaya tidak ada gangguan dan bisa dinikmati oleh setiap kita dimanapun kami berada. Beracaralah ya Tuhan Yesus, supaya hari ini kita bisa menikmati berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Saudara, acara hari ini itu diselenggarakan oleh PGPI Jawa Timur, Biro Pendidikan. Dan ini adalah kiprah kita yang pertama, nantikan kiprah yang selanjutnya. Saya tidak akan panjang lebar, kita akan menikmati sambutan oleh Ketua PGPI Jawa Timur. Silakan Pak Charles. Pendidikan dan pelatihan, dalam hal ini Bapak Pendeta Dr. Profesor Juanda. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih Pak Charles, Pak Dr. Charles Simamora, pendeta senior saya. Puji Tuhan. Nah, juga saya melihat di sini ada bapak-bapak dari pusat, Bapak Pendeta Sadikin Lee, ya. Puji Tuhan. Selamat siang Pak. Juga Bapak Pendeta Yusuf ya. Mustafa Yunus. Ya. Ya. Ini agak kurang terangin di lama-lamanya. Iya. Bapak Ibu, saudara sekalian, peserta seminar online, di mana pada waktu pertemuan kami perdana setelah terjadinya yaitu COVID-19, di mana di tempat dari Bapak Pendeta Merkia pun kami telah memutuskan untuk mengadakan seminar ini, di mana pembicara seminar telah kami tunjuk, yaitu pembicara pertama Bapak Pendeta Dr. Daniel Tumbel. Selamat siang Pak. Dan Siang. juga pembicara kedua Bapak Pendeta Epsan Paulus BBA. Lalu kemudian yang ketiga Bapak Pendeta Dr. Jonathan Sinambela SH. Nah, sesuai dengan bidang masing-masing yang telah ditentukan, marilah ke seluruh peserta kita cermati, karena tentu sekalipun mungkin kita tidak tahu banyak tentang masalah apa yang dimaksud dengan new normal ini, atau juga disebut yaitu kita akan hidup di tatanan yang baru sampai nanti situasi semua menjadi normal. Nah, untuk itu marilah kita ikuti, selamat mengikuti seminar ini. Puji Tuhan, haleluya, amin. Oke, terima kasih Pak Pendeta Dr. Charles Simamora yang sudah memberikan sambutannya untuk kita semua. Boleh kita tepuk tangan dong. Oh, puji Tuhan. Nah, saya tidak akan panjang lebar, karena kalau terlalu panjang lebar nanti dikira saya pembicaranya. Kita akan mulai. Tolong bagi saudara yang tidak berbicara di mute dulu, dimatiin, diklik, supaya tidak akan ada suaranya dan didengar oleh yang lain. Nah, hari ini kita akan bersama-sama
akan menikmati presentasi dari 3 pembicara kita yang hebat. Tentang apa? Peranan penting gereja di masa new normal itu menjadi adaptasi kebiasaan baru. Ditinjau dari aspek teologi, teknologi, dan hukum. Dan yang pertama akan disajikan oleh Pendeta Dr. Daniel Tumbel. Beliau adalah Ketua PGPI Pusat. Tapi karena beliau berdomisili di Surabaya dan kami senang dengan beliau dengan brewoknya itu, maka beliau adalah Ketua Badan Penasihat. Karena penasihat memang harus agak putih rambutnya. PGPI Jawa Timur. Tidak panjang lebar, kami persilakan kesempatan ini. Shalom yang diberkati Tuhan. Selamat siang para hamba Tuhan secara khusus. Mungkin juga ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain mungkin juga ikut, baik itu di Zoom meeting ataupun juga di channel YouTube tentunya. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dan ya beginilah saya adanya ya Bapak Ibu ya, tadi sudah dibilang ada brewoknya apa semua. Ini karena memang korban COVID-19 sehingga tidak pernah potong-potong sampai sekarang begitu ya. Oke baik, tapi memang anak saya bilang katanya, "Pak jangan dipotong Pak, lebih baik begitu aja. Supaya kalau saya jalan sama Papa mereka tidak ganggu sama aku." Oke baik kalau gitu. Kali ini saya dengar sama anak saya. Nah kurang afdol kalau kita, karena ini yang menyelenggarakan adalah Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, maka ada baik kalau kita nyanyi satu lagu lagi ya. Ya, satu lagi ya Bapak Ibu ya. Kita pakai lagu jadul, tetapi yang masih mantap. Api Pantai Kosta Kupunya, ku biarkan menyala. Tolong song leader ya, musik ya. Ayo sama-sama saudara pun juga bisa nyanyi di rumah saudara. Ya. Amin. Ya, mulai siap. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Ya ya. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, Menyala, menyala selamanya. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Oh, api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Oh ya 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 ya. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala. Setelah itu kita akan ganti api PGPI, PGPI. Ya, yuk. Api PGPI menyala, ku biarkan menyala. Amin. Mantap. Api PGPI menyala, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Ya. Api PGPI menyala, ku biarkan menyala. api PGPI menyala, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya, menyala,
menyala selamanya, menyala, menyala selamanya. Terima kasih WL dan pemain musik, luar Sama-sama, biasa sekali Pendeta. sudah memimpin kita di dalam pujian api PGPI, api Pantai Kosta. Kita membiarkan terus untuk menyala luar biasa. Puji Tuhan. Setelah itu saya juga mau mengatakan bahwa mungkin saudara juga ada yang berpikir ya, hari Sabtu kemarin PGPI Pusat juga ada Pak Daniel Tumbel sebagai pembicara, lalu sekarang hari Senin Pak Daniel Tumbel lagi sebagai pembicara, apalagi tadi moderator Bapak Pendeta Dr. Juanda sudah mengatakan pakar, lalu setelah itu hebat, pembicara hebat. Enggak, sebetulnya sih kalau saya bisa sampai 2 kali keluar hari Sabtu dan Senin, itu saya anggap korban bakaran yang pertama. Ya, tapi nggak apa-apa, puji Tuhan. Saya senang karena saya masih dipercaya oleh Tuhan untuk bisa melayani di Aras Nasional, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia. Puji Tuhan, haleluya. Oke, baik. Nah, kita berbicara ini peranan penting gereja, jadi nanti itu di paling akhir merupakan satu kesimpulan. Tapi biarkan saya akan menceritakan dulu ya. Artinya saya ada bawa satu chart ya, chart satu ini yang akan ditayangkan. Tolong dari panitia bisa keluarkan chart itu dan nanti saudara bisa lihat. Karena memang waktu tidak lama, jadi saya secara singkat aja menjelaskan chart ini ya. Peranan penting di bukan era new normal lagi, tetapi adaptasi kebiasaan baru. Oke. Bagaimana? Panitia bisa? Nah, ini sesuai dengan Daniel pasal yang ke-9, ayat yang ke-27. Ya, itu ditetapkan kata Tuhan, ditetapkan 70 kali 7 masa, 70 kali 7 tahun, ditetapkan atas kotamu, kotanya Daniel, atas bangsamu, bangsanya Daniel, yaitu Yahudi ya, orang-orang Israel. Dan di situ sebetulnya saat firman itu keluar kan, itu dalam Daniel 9:25, ya. Tetapi di dalam Nehemia itu juga ada, ya, bulan Nisan tahun yang ke-20 dan seterusnya. Oke, itu memang Yerusalem dikosongkan, ya. Nah, itu 7 kali 7 masa, ya. Tetapi juga 62 kali 7 masa. Maksudnya apa? Sampai Daniel pasal 9 ayat yang ke-25 pada kedatangan. Pada kedatangan. Jadi saya bisa belum, artinya kalau saya nggak bisa lihat saudara, karena saya lihat baca ini ya, chart saya ini ya. Pada kedatangan Mesias, seorang yang diurapi, gitu ya, yang diurapi. Nah, lalu Lukas 19 mencatat ya, karena itu Daniel itu merupakan nubuatan, tetapi sampai ke Lukas tadi kok hilang ya, itu bisa ditayangkan lagi supaya para hamba Tuhan yang ini ikut ini webinar bisa mengikuti. Nah, itu Lukas ya pasal 19 ayat 28 40. Nah, itu merupakan prosesi kemenangan. Ya, prosesi kemenangan. Jadi di situ dikatakan bahwa kemenangan itu karena Yesus ya sebagai Allah, Yesus manusia itu ditebas di sana. Ya, kita lihat ada gambar salib ya hitam itu. Nah, disitulah letaknya sebetulnya kemenangan itu, prosesi kemenangan. Ya, jadi lahir gereja setelah Israel. Jadi dari 7 kali 7 masa sampai dengan 62 kali 7 masa itu totalnya adalah 69 kali 7 masa. Nah, lalu karena Israel itu sampai detik ini saya menjelaskan ini di webinar kita sekalian PGPI Provinsi Jawa Timur. Nah, itu orang-orang Israel itu sampai saat ini masih tetap menolak. Ya, menolak untuk percaya bahwa
Yesus itu adalah Sang Mesias. Oke. Nah, jadi Tuhan mendirikan satu lembaga yang baru. Nah, ini lembaga ini untuk apa? Gereja dihadirkan itu untuk apa? Untuk melakukan, melanjutkan atau meneruskan untuk penggenapan dari master plan ilahi, master plan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ini punya master plan ya yang komplit sempurna. Sebelum kita lahir, master plan itu sudah ada di benak Allah. Ya. Master plan apa ini? Master plan bagi dunia ini. Ya, dan untuk menunjukkan kehendak Tuhan bagi dunia ini. Nah, itu sudah komplit. Seharusnya yang dipakai itu adalah pemain utamanya, pemain intinya. Kalau dalam sepak bola itu kan ada tim inti ya, pemain inti. Itu adalah Israel seharusnya. Tetapi karena sampai saat ini yang saya katakan tadi, dia itu menolak, mereka menolak, percaya Yesus itu sebagai Mesias, tidak masalah, no problem. Lalu Yesus mendirikan satu lembaga baru. Nah, itu baru terjadi di dalam Perjanjian Baru. Ide gereja itu lahir di Matius 16. Di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Nah, itu ide. Ya, ide konsep awal di mana akan hadir penerus untuk melakukan, melanjutkan master plan ilahi Allah ini. Ya, master plan dari Allah sendiri bagi dunia ini. Nah, jadi kita lihat di chart itu ada gambar salib di mana Kristus ditebas di situ, ya. Jadi mengalami kematian, Yesus mati di kayu salib. Nah, maka masa gereja. Nah, ini masuklah di masa gereja karena orang yang percaya Yesus itu disebut sebagai gereja. Ya, orang percaya itu maksudnya. Nah, dari situlah masa gereja itu, ya sekarang ini kita. Nah, itu kita akan masuk di dalam 1 kali 7 tahun. Tadinya kan 70 kali 7 masa, kata Daniel pasal 9 kan, ayat 27 tadi. Tetapi ternyata sekarang ini yang sudah berlaku itu kan 67 kali 7 dan 62 kali 7 totalnya jadi 69 kali 7. Sampai akhirnya Kristus harus mati di kayu salib, Yesus mati, maka didirikanlah gereja. Nah, kan masih ada kurang 1 kali 7 masalahnya sekarang. Nah, 1 kali 7 masa itulah di mana letaknya. Kalau versi data Alkitab, saudara bisa lihat itu di chart saya itu. Ada ayat-ayat referensinya semua kan. Tapi saya akan mempersingkat itu, jadi nggak perlu dibaca. Ya, percayalah saya jauh-jauh untuk mengadakan webinar ini bukan bermaksud untuk membohongi kita. Tetapi ini benar-benar adalah real firman Tuhan. Jadi ada 1 kali 7 tahun. Ya, sama seperti yang Daniel 9:27 katakan, 70 kali 7, jadi 69 sudah lewat. Nah, sekarang kita sedang menantikan yang 1 kali 7. Nah, yang di catatan Alkitab itu adalah siksaan yang berat. Ya, itu tercatat di dalam Matius pasal 24. Ya, ayat yang ke-21 saya baca buat saudara, sebab pada masa itu, masa yang mana? Ini yang saya sebut 1 kali 7 tahun. Akan terjadi siksaan yang dahsyat. Nah, siksaan yang dahsyat itu sifatnya kita lihat di sini seperti yang belum pernah terjadi di sejak awal dunia. Jadi nanti kalau masa itu hadir 1 kali 7 tahun, sebelumnya itu belum pernah terjadi. Tetapi setelah berakhir 1 kali 7, setelah itu firman Tuhan berkata tidak akan pernah terjadi lagi. Karena ada catatannya di situ. Di sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi ini siksaan yang dahsyat kata Matius ini, itu memang betul-betul luar biasa. Contoh, kita mengalami COVID-19 ini aja, ya, baru COVID-19 ini, kita sudah pontang-panting gak karuan.
pengusaha-pengusaha banyak yang curhat sama saya. Ya kan? Baik dari jemaat maupun yang bukan jemaat. Baik dari Surabaya sampai yang di luar pulau sekalipun. Ya, itu menyatakan bahwa waduh, berat sekarang, berat. Ya. Ya, kalau istilahnya Bapak Jokowi presiden kita ruwet sekali ini, luar biasa. Keruwetannya soal apa? Soal ekonomi. Ya, Ibu Sri Mulyani juga lagi pusing kepala. Ya, karena ya ini dalam kondisi-kondisi keadaan ekonomi. Belum lagi kesehatan. Ya, maksudnya karena COVID-19, coronavirus itu. Ya kan? Lihat, kita pada ketakutan. Ya, Parno tahu Parno ya. Bukan orang Kediri loh, Parno itu maksudnya, Parno itu dalam ketakutan itu maksudnya. Ya, ketakutannya luar biasa sekali. Nah, saya masuk sekarang. Sampai gereja-gereja pun kosong sekarang. Padahal sudah dibuka loh ini. Sudah dibuka, lockdown sudah dibuka. Ya. Tapi secara jujur, gereja-gereja pada ketakutan. Loh, sekarang kalau bilang mau ketakutan, loh Pak, jangan main-main loh Pak, jangan macam-macam loh, mati loh. Loh, emangnya kalau mati Anda kemana sih? Kalau ke neraka sia-sia. Loh iya kan? Kalau ke neraka sia-sia. Tapi kalau ke surga, ya seharusnya kita sukacita dong. Seperti yang Paulus katakan dalam surat Filipi. Mati adalah keuntungan. Gitu loh, ya kan? Ya memang matinya juga dalam COVID ini jangan Anda mati di mall. Aduh, itu malu. Ya kan? Oh, Pak Daniel mati di mana? Di mall. Hai. Memalukan itu. Ya kan? Kalau matinya dalam pelayanan atau PI, pekabaran Injil, wah, enggak masalah. Biar COVID, saya PI. Pagi-pagi kan saya harus pergi untuk pergi ke Kediri sini. Ya ini kita syutingnya di saya promosi sedikit nggak apa-apa lah ya. Ini di gereja GPPI ya Kota Kediri. Nanti yang pembicara kedua itu adalah ketua umumnya. Jadi Pak Pendeta Dr. Juanda bilang ini ada studionya PGPI ya, tapi saya rasa ini punyanya GPPI yang dipinjam oleh PGPI Jawa Timur gitu ya. Jadi ini seperti studio dan mewah sekali, luar biasa ya. Jadi yang pusat mau syuting di sini juga boleh-boleh juga, nggak masalah. Begitu ya kira-kira Pak Epsan ya. Iya, yes. Oke. Karena saya kan nggak ikut punya kan, jadi ya yes. Oke. Nah, jadi sampai di mana tadi saya menjelaskan itu ya? Sampai akhirnya lihat ini ya. Kalau saya datang ke sini, Bapak Ibu pagi itu, saya naik Grab dulu. Apa yang saya lakukan? Saya penginjilan. Karena Grab itu sekarang kan sudah ditutup. Jadi itu sopir sama penumpang itu sudah ditutup sama plastik gitu ya, yang tebal itu. Nah, lalu kita tetap komunikasi. Dan saya injili. Iya kan? Nah, padahal itu kan transportasi umum, di mana sudah diingatkan kok transportasi umum itu yang rawan begitu ya, salah satu yang rawan kan untuk bisa tertular COVID-19 ini. Ya, tapi karena saya pikir ini kan saya juga mau melayani, begitu kan ya. Jadi kalau tahu sampai mati dalam pelayanan, jangan merasa malu, jangan merasa menyesali, jangan. Kalau matinya itu lagi santai-santai tidur-tiduran terus mati, nah itu juga mungkin dipertanyakan. Tapi lebih-lebih kalau tahu-tahu matinya itu karena jalan-jalan ya kan, nggak bagus lah ya menurut saya. Harusnya pelayanan gitu loh. Jadi apa yang kita takutkan? Wow, Anda mau tahu rahasianya yang saya dapatkan itu? Ini, kalau jemaat itu matinya di gereja itu indahnya luar biasa. Indahnya luar biasa. Mati di rumah Tuhan. Tapi kenapa kok kita sebagai hamba Tuhan nggak bisa mikir sampai ke sana? Sudah 2 minggu ini gereja saya buka, ya. Masalah ada beberapa orang ya, ada beberapa lah orang berkata,
Tapi Pak Daniel harus hati-hati loh Pak Daniel, nanti kalau ini dianggap klaster baru dan nanti ini bisa ditutup, nggak tahu sampai kapan ini bisa sampai dibuka. Tolong panitia kalau sudah kurang 5 menit kasih tahu sama saya supaya saya persingkat lagi kalau masih ya. Jadi begitu ya, begitu seperti itu. Loh, itu bukan nasihat jelek loh ya. Enggak, itu bagus. Saya sampai berkata terima kasih atas saran nasihatnya. Tapi yang nggak bisa karena masalahnya kan gereja ini sudah dibuka dan dapat izin, kecuali loh ya kalau nggak diizinkan lagi, kecuali ya sama saya tutup juga. Tapi selama bisa dibuka dan bisa kumpul, ya kumpullah. Protokol pemerintah, oh saya jalankan. Pokoknya saudara yang tahu protokol pemerintah ya itu saya jalankan. Sampai saya kalau khotbah itu, wah persis seperti sauna. Karena apa? Karena AC cuma 1-2 saja yang saya nyalakan. Yang lainnya itu pintu, jendela saya buka semua. Udah persis sauna deh. Ya bagus juga sih buat saya kan ya. Maksudnya postur bobot yang saya seperti ini kan ya. Ya saya cuma khawatir tuh jenggotnya juga ikut kurus nanti gitu kan. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya kasih, ini yang saya tegaskan bahwa peranan penting gereja ya di masa apa tadi ya, adaptasi apa tadi itu ya, pokoknya seperti itu ya, kebiasaan ya, adaptasi kebiasaan baru ya kan. Nah sekarang saya masuk ya, ini gini, itu kan masa gereja kan tadi ya, tanda salib tadi ya, kalau saudara masih ingat itu gambarnya, itu masa gereja. Nah kita lihat di sini sekarang pandemi ini. Sampai ada pendeta juga berkata, Pak, ini sebetulnya pandemi COVID-19 ini berkat atau kutuk sih? Wah, kalau saya loh ya, kalau saya nggak jawab dua-duanya, nggak berkat juga nggak kutuk. Nah kenapa? Karena ini sudah masuk dalam master plan Allah bagi dunia. Tetapi ingat, dunia ini sudah jatuh dalam dosa, maka siapa yang menguasai? Iblis yang menguasai. Jelas itu, iblis yang menguasai dunia ini. Sebab itu kenapa ada Roh Kudus yang membantu kita supaya apa? Kita menang dari tipuan iblis. Betul kan begitu kan? Kita harus menang dalam tipuan iblis. Nah, jadi maksud saya dalam seminar, dalam webinar ini, saya mau tegaskan bahwa sesungguhnya ini master plan ilahi Allah harus jalan. Kalau versinya Matius pasal 24, lalu Lukas pasal 21, kita temukan ciri-cirinya akhir zaman itu. Gambar salib itu tadi, gereja lahir, nah itu kan titik-titik sampai nanti mulainya 1 kali 7 tahun kan. Nah di situ titik-titik itulah sekarang kita hidup. Kita hidup di situ. Lalu kalau kita bertanya kapan gereja diangkat? Tidak ada seorang pun yang tahu. Yesus saja berkata hanya Bapa yang tahu, anak pun tidak tahu. Tapi bukan berarti anak nggak tahu loh. Anak tahu, anak itu Allah kok masa nggak tahu. Ya, kapasitas manusia dia berkata seperti itu. Tapi seharusnya dia tahu. Cuma mengindikasikan bahwa memang kita tidak ada seorang pun yang tahu kapan rapture gereja diangkat. Ya, saya mau kasih tahu bahwa gereja itu akan diangkat sebelum masa tribulasi. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan nyanyi lagi, api Pantekostaku punya itu lebih semangat lagi. Kenapa? Karena kita imani, kita percaya gereja diangkat sebelum masa tribulasi itu. Nah, sekarang persoalannya seperti Rasul Yohanes, ya kalau tidak salah di pasal 4, itu Wahyu pasal 4, Rasul Yohanes itu dengan semua pembeberan dari Allah, penglihatan, ya tentang future yang akan datang itu loh, ya kan? Waduh, dia sampai menangis. Nah, menangisnya Rasul Yohanes itu kenapa? Ini luar biasa yang akan terjadi di bumi ini, akan luar biasa, dahsyat seperti tadi yang saya baca buat saudara Matius 24 tadi ayat 21. Dahsyat sekali yang bakal terjadi ini. Sampai-sampai Alkitab berkata sebelumnya belum pernah terjadi dan sesudahnya tidak akan pernah terjadi lagi. Nah, tetapi bukan berarti saya terus mengatakan sekarang inilah tribulasi. Enggak, bukan. Tetapi yang penting ini catat ya, penting ya. Kita sedang menuju ke tribulasi itu. Anda tahu enggak kalau Pak Presiden Jokowi datang ke kota Kediri, satu contoh. Tahu enggak apa yang dilakukan oleh Pas Pampres?
Tahu nggak apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri? Steril. Sebelum datang loh itu. Steril. Cocok seperti apa? Bapak Presiden akan hadir di kota itu. Cocok. Tapi belum loh. Tapi baru dipersiapkan. Nah, kira-kira saya yang sampaikan ini adalah, ini seperti itu. Antikrisnya belum. Saya yakini belum ada. Kapan ada padanya? Oh, nggak tahu. Saya juga bukan paranormal kan. Saya nggak tahu kapan ada. Tapi pasti ada. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu jelas. Sekarang ini adalah kita lihat kerjanya antikris untuk menuju 1x7 masa, 1x7 tahun. Nah, jadi saya mau tekankan, jangan sampai tertipu oleh iblis. Kenapa nanti ada satu agama dunia? Antikris akan menguasai seluruh agama dunia ini. Dan hanya menyembah kepada dia. Di mana? Di bait Allah. Nanti. Nah, kenapa di bait Allah? Karena di bait Allah itulah antikris akan mengambil satu kekuasaan di sana. Ya, karena memang ya bangsa Israel yang tidak percaya, begitu ya. Jadi jelas sekali ini sangat bahaya sekali kalau sampai rumah Tuhan, saya batasi saja ya, gereja Tuhan itu selalu dikosongkan. Dan lihat ini, sudah mulai ada ini. Dan saya nggak tahu setelah ini ada wabah apa lagi, virus apa lagi yang mendapatkan nanti itu yang lebih parah dari coronavirus ini. Dan akhirnya apa? Nanti rumah Tuhan akan ditutup lagi. Bayangkan rumah Tuhan itu ditutup. Dan jadi sunyi sepi. Persis seperti tidak ada orang percaya menyembah Tuhan. Nah, disitulah menyusup antikris masuk. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya, penekanan saya di sini. Ya, coba motivasi. Ajar kepada jemaat. Untuk harus hadir. Harus hadir. Kita pakai protokol pemerintah secara ketat. Tetapi hadir dalam ibadah. Dan yang saya khawatir, jemaat itu memang sedang terlena. Karena apa? Karena pakai live streaming aja lah, nggak usah susah-susah. Sambil makan juga saya bisa. Tapi itu sangat bahaya. Karena ini yang terakhir, Ibrani 10:25. Itu jelas berkata, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah itu. Jangan. Dan lihat bagian yang terakhir. Menjelang hari Tuhan. Oh, ya toh? Yang semakin mendekat. Artinya apa? Di akhir zaman toh. Betul kan? Godaannya apa? Orang meninggalkan rumah ibadah. Loh, kalau dilarang, oke jangan. Tapi kalau sudah dibuka, semangat. Para hamba Tuhan, jangan takut. Matimu dalam Tuhan tidak sia-sia. Untung. Amin. Lakukanlah itu. Ya, untuk sementara ini peranan gereja di dalam masa adaptasi tadi. Ya, yang baru itu. Ya. Oke, pokoknya sudah lakukan. Lalu jangan pernah lupa karena gereja didirikan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita terus giat untuk memberitakan Injil. Ya, di masa-masa pandemi seperti ini. Ya, saya lakukan penginjilan. Saya malu kalau saya ajarkan itu untuk memberitakan Injil tapi saya tidak melakukan. Saya berdosa besar di hadapan Tuhan. Tapi saya buktikan saya penginjilan. Saya lakukan memberitakan Injil pada pagi-pagi hari tadi. Ya, jadi Bapak Ibu, karena waktu saya juga sudah habis, saya rasa lebih ramai lagi ya, suasana ini lebih panas lagi kalau Anda ikut partisipasi untuk bertanya ya. Jadi peranan penting gereja di masa-masa adaptasi ini adalah artinya jangan pernah ditipu oleh iblis. Walaupun kondisi seperti ini, karena memang ini ciri akhir zaman. Ini cirinya akhir zaman. Ya kan? Supaya mereka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sekali lagi loh ya, protokol pemerintah secara ketat kita lakukan. Tapi kalau toh sampai harus mati karena dengar baik-baik, kita tidak sia-sia mati kita dalam Tuhan. Amin. Karena kita semua dikumpulkan Tuhan di surga.
reuni lagi besar-besaran di sana. Tuhan memberkati kita. Oke, terima kasih Pendeta Dr. Daniel Tumbel yang sudah menyajikan presentasi yang menarik untuk kita. Memang saya sendiri tidak takut mati, yang bermasalah kalau setengah mati. Oleh sebab itu, kita harus menjaga diri kita supaya tidak setengah mati. Makanan bergizi, menjaga jarak, dan disitulah kita mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita nanti akan diberikan ruang untuk tanya jawab. Maka saudara bisa chat, baik itu yang di Zoom ataupun di channel YouTube. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu